Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah kalian yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita bersyukur Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Juga beri salam kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin berhadir, ada salah satu doa yang kami yakin dan percaya semua kita sangat hafal doa ini. Dan juga doa ini juga adalah doa yang sering kita baca. Ketika seseorang berdoa, maka biasanya doa ini juga dia baca. Apa doanya? Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di doa kita adalah doa agar diberikan kebaikan di dunia, hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, dan jauhkan dari neraka. Dan doa ini juga, kenapa doa ini sering dibaca? Karena kalau satu doa ini lengkap semuanya. Baik dunia, baik akhirat, jauh dari neraka. Makanya ayat ini, doa ini adalah doa yang paling utama. Setiap kita berdoa, maka doa ini juga kita baca. Bapak Ibu hadirin berhadir, dari doa kita ini, maka sesungguhnya Ramadan ini adalah salah satu peluang untuk mengantarkan kepada kita agar apa yang kita doakan tadi menjadi nyata. Harapan yang tinggi kepada kita, baik di dunia, baik di akhirat, jauh dari azab neraka. Maka itu Ramadan ini akan mengantarkan kita untuk menggapai doa ini. Ramadan ini akan memberikan peluang kepada kita, apa yang kita minta dari baik di dunia, baik di akhirat tadi akan dapat kita peroleh. Kenapa? Karena memang Ramadan ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di Ramadan ini akan mengantarkan kita mendapatkan takwa tapi Nah, maka itu dalam surah Al-Talaq ayat yang kedua sampai kelima
Maka Allah menjelaskan kepada kita, ketika kita betul-betul melaksanakan puasa ini dengan keimanan, dan perhitungan, dan menegakkan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, puasakan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, dan menegakkan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, maka kita akan mendapatkan yang namanya derajat muttaqin. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan kelima, maka orang-orang yang bertakwa tadilah yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka setelah itu orang-orang bertakwa itu akan memperoleh balasan di dunia dan balasan di akhirat. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi ketika kita berdoa ingin mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, maka salah satu untuk menggapai upaya untuk memperoleh itu adalah melalui Ramadan. Ketika kita mempuasakan Ramadan dan menegakkan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang nanti kalau kita lihat dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 5 ini, maka akan ketemu nih bahwasanya ketika kita mempuasakan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan dan menegakkan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, maka inilah upaya kesempatan bagi kita untuk mendapat peluang baik di dunia, baik di akhirat. Mari kita lihat dalam surat At-Talaq ayat 32. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, bagaimana telah kita bacakan tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Ketika ada problema, ada masalah, ada jalan keluar. Ketika ada kesulitan, ada kemudahannya. Ini akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, yang ketika mereka menegakkan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, ketika mereka mempuasakan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepada dia jalan. Ketika ada masalah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, silakan tunjuk tangan di antara kita. Adakah kita yang tidak punya masalah dalam hidup? Kalau ada antara Bapak Ibu yang jenambo selama itu tidak punya masalah. Berarti yang bukan ada orang punya masalah. Karena memang itulah dunia. Nah, kapan ketika ada masalah yang keluar itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Itu akan kita peroleh melalui Ramadan. Yang kedua dalam ayat ini Allah katakan kepada kita, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datangnya dari yang tidak disangka-sangka. Sehebat-hebat kali ekonomi di Indonesia atau di dunia, sehebat-hebat orang membuat perencanaan di dunia,
Maka nanti di perencanaannya itu nanti ada dijual, nanti ada biaya tak terkeluar. Kadang-kadang kadang lebih ada terduga atau berbeda sebenarnya. Hanya berproposal, nanti dia terduga apa lebih kadang lebih berencana proposal. Tapi dalam kamus kehidupan orang-orang yang bertakwa, yang ada adalah pemasukan tak terduga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Abdul Ghani hambanya yang maha kaya itu kaya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Fa ayyadal ladzina amanu ala aduwwihim falasba'u zahirin. Allah itu akan membantu menolong orang-orang beriman itu atas musuh-musuhnya. Jadi kalau saya itu berbahagia, kamu seorang yang bertakwa itu adalah yaitu pemasukan tak terduga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka, tanpa ada perkiraan. Aku yakin dan Bapak Ibu yang hadir di sini pernah merasakan itu. Ketika paralu lapaya mencari kasih kemari, dari sama-sama doa nanti kok. Biasanya butuh saja banyak pengalaman terbaik. Bangun itu. Nah, kalau sudah itu tibo orang mantan titik, tibo orang mantan barang, tibo orang mantan bangunan. Kan saya punya min haitsu la yahtasib. Inna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sesungguhnya Allah itu membatas antara diri manusia dan hati. Bahwasanya hati-hati manusia ini dibawa kuasanya oleh Allah SWT. Maka kalau itu ketika Allah ingin melapangkan orang-orang yang bertakwa kepadanya, maka Allah mudah yaitu dengan menggerakkan hati orang-orang yang ingin memberikan kemudahan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa pengalaman Abu dan bapaknya yang bertakwa? Kurang banyak punya apa-apa. Awak tak banyak punya apa-apa. Tapi ketika perlu yang tiba, apa yang mana apa yang tiba berjuang bah. Digarap aja dia. Bayar subuh mengenai itu lain. Rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Kapan? Ketika bertakwa. Kapan takwa itu teroleh? Melalui Ramadan, melalui puasa ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini di dunia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang penting dalam kehidupan ini berbahagia ketika perlu ada nanti. Itu makanya para sahabat itu mengajarkan kepada kita bukan banyaknya kekayaan, bukan banyak yang kita miliki, tetapi adalah ketika kita perlu dia ada. Allah cukupkan ketika dia perlu, bahwa hasbuh.
Itu makanya orang-orang bertakwa, maka dia tidak terpengaruh dengan datang dan perginya dunia. Kenapa? Karena orang bertakwa itu mengatakan bahwa dunia itu di tanganku, tapi Allah itu ada di hatinya. Maka oleh itu makanya ketika hati kita dekat dengan Allah SWT, ketika kita bertakwa kepada Allah SWT, ketika kita mementingkan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini atas izin daripada Allah SWT, maka Allah akan gerakkan tangan-tangan orang. Allah akan gerakkan segala satunya untuk memberikan kelapangan kepada orang bertakwa. Allah cukupkan keperluannya. Kemudian yang selanjutnya adalah di dunia itu tidak ada orang-orang bertakwa. Innallaha balighu amrih, maka Allah akan sampaikan cita-cita. Allah akan sampaikan keinginan. Balighu amrih. Allah berikan jalan keluar, ya, dan kemudian rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka, dan Allah cukupkan keperluannya, dan kemudian Allah berikan kepada dia, Allah sampaikan apa yang diharapkan dia cita-citakan. Kenapa? Dalam ayat yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib fa huwa hasbuh balighu amrih. Di dunia ini akan kita peroleh melalui Ramadan ketika kita mendapatkan takwa. Maka itu kalau memang kita ingin doa harapan kita menjadi kenyataan, maka tegakkanlah Ramadan, puasakanlah Ramadan dengan keimanan dan keimanan. Ini baru di dunia. Di akhirat Allah lanjutkan kepada kita melalui ayat yang keempat dan kelima. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi. Kemudian yang kelima dari dunia tadi itu, barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ada 5 di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam setiap urusannya Allah berikan kemudahan. 5 di dunia. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Aw yaj'al lahu makhrajan yarzuquhu min haitsu la yahtasib fa huwa hasbuh balighu amri min amrihi yusra. 5. Kan iko dan kita harapkan dalam diri Allah. Ketika kau perlu atau ketika ada masalah di jalan keluar, ketika kau selalu ada urusan, maka dimudahkan. Maka itu makanya berbahagia. Awak diajar oleh Allah SWT, Rasulullah berdoa adalah supaya dimudahkan segala urusan. Kalau di dunia ini jauhan dari urusan, tak mungkin awak jauh dari urusan di dunia. Tak mungkin awak jauh dari masalah di dunia. Makin tinggi posisi orang, makin gadang urusan, makin gadang tanggung jawab. Nah, maka oleh itu, ketika ada urusan, ketika ada permasalahan, Allah berikan kemudahan. Min amrihi yusra. Siapa yang akan mendapatkannya? Wa may yattaqillah. Siapa bertakwa. Itu makanya bagi orang yang bertakwa, dunia ini tidak masalah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa Allah akan berikan dukungan
Ini di dunia, ini yang kita minta. Nah, kemudian di akhirat ada dua. Hasanah di dunia, yang kedua hasanah fil akhirah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Nah, ini ketemu dia dengan hadis man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan berikan ampunan akan dosa-dosanya. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan tutupi kesalahan-kesalahan. Allah tidak. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah tutup. Kafarah itu dia tutup. Kafir, orang kafir itu artinya tertutup. Acuk pengajian sampai ke sampainya, tapi dia artinya tertutup. Kau apa pengajian itu lewat saja. Al-Quran itu dibacanya lewat saja. Ya. Penerangan Islam disampaikan lewat saja. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Kafar. Kalau bahasa Inggris kafar, bungkus. Tertutup, terbungkus. Di orang kafir itu artinya tertutup, terbungkus, sehingga susah ketebus oleh jaga benar. Nah, yukafir anhu sayyi'atihi, maka Allah katakan orang yang bertakwa Allah akan tutupi kesalahan-kesalahan. Nah, siapa yang terawat antara salah. Jadi kita lihat Pak, siapa yang terawat dan tak pernah masalah. Kalau ada semua bagian dia. Nah, maka itu makanya di akhirat kelak orang bertakwa itu kesalahan-kesalahan ditutupi oleh Allah SWT. Akal orang dan jauh dari Allah SWT ini nampak kesalahan-kesalahan. Nanti betul itu punya malunya. Itu makanya orang di akhirat itu ada dan wajahnya merah dan kemudian menghitam, dan ada wajah mereka bercahaya. Kapan wajahnya merah dan kemudian hitam? Adalah ketika diperlihatkan kesalahan-kesalahan. Keluar makan kodok limo dibayar 2. Karena nampak dalam keadaan adalah dialah, ya. Maka dia tahu dalam keadaan kan. Jadi artinya bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu maka Allah berikan ampunan terhadap kesalahan-kesalahan. Ini akan didapatkan dari Ramadan, Pak. Man qama Ramadan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang terakhir, wa yuhsim lahu ajra. Maka Allah akan memberikan balasan yang agung, balasan yang besar. Apa itu? Surga. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari azab api neraka. Surga. Wa yuhsim lahu ajra. Jadi manusia itu berbahagia. Inilah harapan kita yang kapan kita berdoa kita mintakan kepada Allah SWT. Nah sekarang ini Ramadan adalah jalan untuk mendapatkan itu, jalan untuk menghadirkan yang demikian, yaitu ketika kita betul-betul melaksanakan puasa Ramadan ini ya dengan keimanan dan perhitungan, menegakkan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, mempuasakan Ramadan dan menegakkan Ramadan. Maka itu
siang saja lepas. Maka oleh itu siang puasa, malam menegakkan Ramadan. Man sama Ramadan, man qama Ramadan. Maka malam-malamnya juga diisi dengan qiyamul Ramadan. Itu makanya Rasulullah SAW alun nabi abi Ramadan dan sebelumnya langsung berdoa, "Waballighna Ramadan." Ya Allah, tolong sampaikan saya kabar Ramadan yang akan datang. Kemudian masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, berdoa Rasulullah itu, Allahumma Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu harap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena momen inilah peluang untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat itu akan kita peroleh melalui derajat takwa mutlak. Maka itu berbahagia. Mari kita betul-betul mempuasakan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, dan mari kita betul-betul menegakkan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan. Maka kita akan memulai yukafir anhu sayyi'ati. Maka Allah akan berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah. Dan itulah buah daripada muttaqin, buah takwa. Mudah-mudahan kesempatan ini belum tentu akan kita dapatkan Ramadan akan datang. Karena COVID sekarang ini masih berkeliaran di sana. Bukan hanya COVID saja, banyak penyakit-penyakit yang juga yang belum ada obatnya sampai sekarang. Nah, maka itu kita belum tahu apakah hari esok kita akan masih bisa menjalani kehidupan ini apa tidak. Maka itu mari kita persiapkan akhirat kita dengan semak-semak mungkin. Dan Ramadan ini adalah peluang yang terbaik untuk kita capai. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir dan jemaah tarawih yang berbahagia, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mempuasakan dan menegakkan Ramadan dengan sebenar-benarnya, sehingga akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang nanti Allah akan berikan hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Demikian, mohon maaf terlebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.